teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ais Sri Mulyati dari program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Iya Kuningan. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas Sosiologi Antropologi Kesehatan untuk mempresentasikan sejarah kuliner Nusantara di khas Pulau Kalimantan. Kira-kira apa saja ya kuliner di Pulau Kalimantan tersebut? Mari kita langsung saja simak dan dengarkan berikut pembahasannya. Baik teman-teman semua, definisi kuliner Nusantara sendiri yaitu kuliner Nusantara atau masakan Nusantara adalah kumpulan dari berbagai makanan yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara dan diolah dengan berbagai teknik sesuai dengan daerahnya yang menjadikan ciri khas dari daerah tersebut. Nah, cinta makanan Nusantara juga merupakan penghargaan terhadap produk anak bangsa yang perlu kita lestarikan, teman-teman. Nah, teman-teman semua, di sini ada jenis-jenis makanan di Pulau Kalimantan. Jenis-jenis makanan khas Nusantara di Indonesia sangatlah banyak dan masing-masingnya memiliki cita rasa itu sendiri. Namun, aneka kuliner khas Kalimantan merupakan sebagian dari sekian banyak kuliner yang belum terlalu umum. Berikut jenis-jenis dari khas Pulau Kalimantan. Makanan di Pulau Kalimantan diantaranya yaitu adanya kerupuk basah. Kerupuk basah ini adalah masakan Nusantara dari Kalimantan Barat. Kerupuk basah ini seperti otak-otak atau empe-empe yang bisa dimakan langsung atau digoreng dengan cocolan saus kacang. Itu lebih enak ya teman-teman. Bentuknya lonjong seperti sosis. Nah, kerupuk basah ini juga dibuat dari tepung sagu dan olahan ikan khas dari Kalimantan Barat. Yang selanjutnya ada soto Banjar. Soto Banjar ini masakan dari daerah Kalimantan Selatan. Soto Banjar ini juga dibuat dari daging ayam yang dicampur dengan bumbu rempah-rempah. Yang selanjutnya ada juhu singkah. Juhu singkah ini adalah makanan khas masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Makanan ini menggunakan bahan dasar dari umbu rotan yang dicampur dengan ikan betok. Yang selanjutnya ada ayam cincane. Nah, ayam cincane ini adalah masakan dari daerah Kalimantan Timur, terutama di Samarinda. Masakan ini berbahan dasar ayam yang diberi bumbu berwarna merah dan pastinya menggoda selera kita semua, teman-teman. Yang selanjutnya ada kepiting soka. Kepiting soka di sini adalah khas makanan dari daerah Kalimantan Utara. Semua bagian dari kepiting soka ini bisa dimakan, bahkan cangkangnya pun dan seluruh bagian tubuh kepiting soka ini sangat lunak. Jadi mudah untuk dimakan ya teman-teman. Terus yang selanjutnya ada bingke atau kue bingke. Kue bingke ini makanan khas dari Kalimantan Selatan yang terbuat dari tepung terigu, gula, telur, dan santan kental. Serta bisa mudah ditemukan di Pontianak. Kue bingke ini juga bisa divariasikan dengan campuran lain seperti keju, coklat, atau durian, teman-teman. Nah, teman-teman semua, dari sekian macam-macam jenis makanan di khas Pulau Kalimantan ini, salah satunya saya mengambil kue bingke. Kue bingke di sini kue bingke yang terbuat dari tepung terigu, terus gula, telur, dan santan kental. Dan kue bingke ini berbentuk seperti bunga. Baik teman-teman semua, kue bingke juga sangat sederhana loh bahan-bahannya. Terutama bahan-bahan dari kue bingke itu sendiri, 2 butir telur, 250 ml santan kental, 5 sendok tepung beras, terus 5 sendok gula pasir, 5 sendok susu kental manis. Nah, namun dalam kandungan gizi kue bingke ini juga, kue bingke ini memiliki kandungan gizi nilai gizi yang sangat tinggi, teman-teman. Menurut Rosmiana dan Haliza tahun 2013,
100 gram kue bingke ini juga mempunyai nilai nutrisi seperti kadar air 52,06 gram, protein 2,45 gram, lemak 2,46 gram, karbohidrat 38,58 gram, serat kasar 3,67 gram, abu 0,77 gram, kalori 18 kalori, dan pastinya dalam kue bingke ini nilai gizinya tuh sangat tinggi ya teman-teman, sangat tinggi. Terus tentu juga banyak manfaat serta khasiatnya ya teman-teman. Di antaranya khasiatnya membantu kesehatan kulit, menopang dalam perkembangan janin, menunjang kesehatan ibu hamil, berperan dalam produksi hormon serta menguatkan imun kita ya teman-teman. Nah teman-teman, pasti di setiap makanan ada sejarah atau filosofinya tersebut ya. Di sini sejarah dari kue bingke tersebut. Kue bingke menurut Safarudin Umar, seorang budayawan yang mengatakan bahwa kue bingke mengajarkan kepada masyarakat susah maupun senang harus dijalankan dengan penuh keceriaan. Kue bingke ini dicetak berbentuk bunga. Masyarakat lokal menyebutnya dengan nama kembang goyang. Selain berjalannya mulus, ada kalanya kehidupan manusia ada naik dan ada turunnya. Masa-masa menyenangkan dan menyedihkan. Namun dalam setiap kawasan memiliki kue atau pangannya khas Ramadan masing-masing. Dan bagian Kalimantan Selatan, kehormatan itu jatuh pada kue bingke. Kue bingke makanan satu ini sangat dikenal dan menjadi ciri khas bagi masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Selain menjadi resep yang sudah turun-temurun dari nenek moyang, kue bingke juga harus dilestarikan. Berdasarkan sejarah atau filosofi, kue bingke ini dibuat oleh Putri Junjung. Putri Junjung buih yang dikenal sebagai putri dari seorang kerajaan Daha. Tepatnya merupakan nenek moyang dari Sultan Suryansyah yang menjabat sebagai raja di kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Namun, ada kala seorang putri mencoba membuat kue basah yang berbentuk sekuntum bunga. Sekuntum bunga ini yang berbentuk sekuntum bunga bingke yang memang sengaja disajikan untuk para bangsawannya saja. Namun, saat ini kue bingke dikenal sebagai salah satu kue tradisional kota Banjarmasin dan tidak hanya ditunjukkan untuk kaum ningrat saja. Siapapun juga bisa menikmatinya. Sebelum kue bingke hanya memiliki satu macam varian saja, varian rasa, tetapi berkembangnya zaman, kue bingke ini mulai beragam rasa. Sementara bahan untuk membuat kue bingke terbilang sederhana, yaitu tepung, santan, gula, dan telur teman-teman. Nah teman-teman, itulah kurang lebih sejarah kue bingke di khas Pulau Kalimantan. Nah di sini kesimpulan dari kue bingke kesimpulannya kuliner Nusantara di Indonesia yaitu kumpulan makanan khas yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Salah satunya kuliner Nusantara di Pulau Kalimantan yaitu kue bingke. Namun, masakan khas Pulau Kalimantan juga banyak berbagai macam jenis makanannya. Di antaranya ada kerupuk basah, soto Banjar, juru singkah, ayam cincane, dan kue bingke. Salah satu kuliner di Pulau Kalimantan ini yaitu kue bingke yang berasal dari Kalimantan Selatan, yang terbuat dari bahan-bahan telur, santan, kental, dan tepung terigu atau tepung beras, gula pasir, dan susu kental manis.
kue ini memiliki kandungan nilai gizi yang cukup tinggi seperti kadar air 52,06 gram, protein 2,45 gram, lemak 2,46 gram, karbohidrat 38,58 gram, serat kasar 3,67 gram, dan kalori 186,18 kalori. Menurut sejarah kue bingkai ini memiliki makna dan sebutan dari masyarakat lokal dengan kembang goyang, yang artinya di kehidupan manusia tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya kehidupan manusia itu naik turun. Kue bingkai ini juga menjadi turun-temurun dari nenek moyang. Kue ini dibuat oleh Putri Junjung Bui sebagai putri di kerajaan Daha. Nenek moyang dari Sultan Suryasah sebagai raja di kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan yang disajikan untuk para bangsawannya saja. Baik teman-teman semua, sekian presentasi sejarah kuliner Nusantara di khas Pulau Kalimantan, kue bingkai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.